credit scoring, data slick, fintech data center, COJK nomor 19 tahun 2023. Tiga ini adalah patokan dasar yang harus dipatuhi oleh untuk menilai calon si debetur mereka gitu loh. Ya, kalau si pinjol hanya mengandalkan sistem, ini mereka akan berdampak serius. Angka peminjam akan terus meningkat. Kalau credit scoring ini tidak dipakai oleh pinjol, orang cuma mampu minjam tapi nggak mampu balik. Banyak nantinya pinjol-pinjol yang akan mengundurkan diri. Kita sama-sama perhatikan nanti teman-teman semuanya. Entah tahun ini atau tahun depan kita akan lihat beberapa pinjol legal atau pindar legal akan mengundurkan diri dan membalikkan izinnya kepada OJK. Yo, buat teman-temanku semuanya, gimana kabarnya per hari ini ya? Ini kita mau menuju Indonesia tanpa rentenir online pinjol atau pindar. Sudah siap teman-teman semuanya dengan hal itu gitu loh. Kenapa bisa seperti itu Bang? Ini akan terjadi nantinya. Akan banyak pinjol-pinjol legal yang mengundurkan diri. Akan banyak pindar-pindar yang tidak sanggup menjalani persyaratan yang diminta oleh OJK. Anda sama-sama tahu, kemarin dampak dari ya Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, bosnya yang mana konferensi pers ya melalui media-media juga, bahwasannya terlalu berdampak serius tentang komunitas ajakan Galbay atau gerakan Galbay. Ya, padahal saya sudah sampaikan gerakan Galbay, oke, saya sangat setuju. Itu adalah tindakan kejahatan. Dan habis itu berbarengan dengan mau dipakainya POJK nomor 11 tahun 2024. Oke. POJK nomor 11 tahun 2024 ini adalah sebuah aturan yang akan mempersempit ruang gerak dari si pindar sendiri. Yang mana kata OJK, terhitung sejak 31 Juli nanti, pinjol tidak semena-mena pinjaman terhadap calon si nasabah dia. Karena sejak 31 Juli 2025, pinjol harus memperhatikan credit scoring, data slick, fintech data center, COJK nomor 19 tahun 2023. Tiga ini adalah patokan dasar yang harus dipatuhi oleh pinjol. Sebelum pinjol memberikan dana kepada calon si peminjamnya, pinjol harus memperhatikan credit scoring mereka. Bagaimana ini perjalanan mereka, ya, atau skor kreditnya. Bagaimana ini? Layak atau tidak? Atau dia sudah pernah macet kah? Atau dia sudah pernah galbay kah? Atau dia sudah pernah menyatakan tidak mampu kah? Pinjol harus memperhatikan hal ini. Harus mempunyai credit scoring dan tim analis untuk menganalisa. Ya, kalau dia hanya menganalisa mengandalkan sistem, pinjol akan tumbang kembali. Karena sistem ada errornya. Ya, sistem hanya berdasarkan tag dan kategori yang telah kita setting. Otomatis pinjol membutuhkan anggaran lagi. Anggarannya untuk apa ini? Anggarannya dipergunakan untuk supaya si pinjol memperkerjakan lebih banyak analis lagi untuk menilai. Untuk menilai calon si debetur mereka gitu loh. Ya, kalau si pinjol hanya mengandalkan sistem, ini mereka akan berdampak serius nantinya gitu loh. Karena OJK telah menerbitkan hal ini. Jadi penyelenggara sebelum memberikan dana untuk calon si nasabah mereka, itu memang harus memperhatikan kredit scoring mereka atau skor kredit mereka. Ya, habis itu pinjol juga harus melihat slicknya gimana, sistem layanannya gimana gitu loh. Informasi si kreditur ini seperti apa? Apakah informasinya ini bagus, penilaiannya selama ini bagus atau gimana? Jadi memang banyak persyaratan yang diminta oleh OJK sebelum si pinjol memberikan dana kepada calon nasabah, nggak seperti biasanya. Ya, kalau si pinjol tidak mematuhi aturan ini yang akan berdampak serius. Kenapa berdampak serius? Contoh, si debetur sudah meminjam di 3 aplikasi contohnya gitu. Tapi tetap dicairkan. Ini bom waktu bagi mereka. Otomatis nanti tingkat gagal bayar ini akan lebih banyak lagi. Ya, kita sama tahu ekonomi global seperti apa. Perang di Iran.
perang di mana-mana, kenaikan pajak, perang dagang Amerika. Bagaimana dampak ekonomi? Negara sedang sibuk memperbaiki. Jadi negara tidak fokus bagaimana perkembangan ekonomi rakyat. Dia hanya fokus memperbaiki segala sisi yang menjadi permasalahan. Makanya ekonomi sangat sulit. Belum lagi kasus korupsi di mana-mana, berapa triliun itu. Ya, jadi otomatis angka peminjam akan terus meningkat. Kalau kredit scoring ini tidak dipakai oleh pinjol, orang cuma mampu minjam tapi nggak mampu balikin. Ya, ini akan menjadi bom waktu. Tapi kalau ini dipakai oleh pinjol, ini serba salah sebenarnya ya. Kalau ini dipakai oleh pinjol, otomatis perputaran uang mereka akan jauh lebih merosot daripada sebelumnya. Bahkan mereka akan dikendalikan karena mereka terbatas dengan kredit scoring. Mereka harus menganalisa lagi, mereka harus melihat kredit skor lagi, mereka harus memperhatikan selik lagi. Setelah selik selesai, mereka harus melihat sudah berapa banyak yang dipinjam. Kalau ini tidak diperhatikan dengan serius, pinjol akan kena. Ya, inilah yang saya sebut akan banyak nantinya pinjol-pinjol yang akan mengundurkan diri. Kita sama-sama perhatikan nanti teman-teman semuanya. Entah tahun ini atau tahun depan kita akan lihat beberapa pinjol legal atau pindar legal akan mengundurkan diri dan membalikkan izinnya kepada OJK. Nggak mampu mereka kalau seperti ini. Ya, ini dampak dari mana? Dampak dari POJK nomor 11 tahun 2024. Oke, apakah ini tidak bagus, Bang? Ini sangat bagus loh. Berarti OJK sendiri yang menanam bom waktu untuk membunuh perlahan pinjaman online ini. Ya, otomatis yang cuman mendapatkan pinjaman dari pinjaman online ini hampir sama dari bank dan leasing. Memang benar-benar memenuhi kriteria yang mereka minta. Tidak bisa asal nomor Anda dipakai berapa tahun. Ya, atau Anda pengen nih kredit iPhone dan segala macam. Ya, itu akan penuh dengan pertimbangan yang sangat matang. Karena dampaknya serius kan? Jangan lagi ada komunitas galbay tandingan buat kedepannya nanti. Oke, maka dengan itu kita sama-sama melihat tahun ini atau tahun depan akan banyak pindar ini yang mengundurkan diri karena ketidaksanggupannya. Dan dampak galbay ini akan makin besar nantinya. Saya yakin pinjol-pinjol ini kalau dia mengikuti aturan OJK dia akan kekurangan nasabah. Kalau dia tidak mengikuti aturan OJK, dia akan rugi total. Ini si malakama mereka, maju kena, mundur kena. Otomatis lender yang mempunyai dana mereka akan tarik dana ini. Dana ini akan ditarik perlahan, nggak mungkin dong mereka sia-sia dengan hal ini. Kalau dibilangnya ada mitigasi risiko dengan asuransi, asuransi mengcover ketika nasabah mati. Nggak mungkin setiap orang minjam pinjol gagal bayar mati. Pinjam pinjol telat bayar mati, kan nggak mungkin. Ya. Otomatis asuransi nggak mengcover seluruhnya dong. Inilah yang bom waktu teman-teman semuanya. Jadi sebenarnya aturan ini bagus buat kita, bagus juga buat pinjol. Ya kan, bagusnya buat pinjol potensi untuk dia rugi nggak ada, tapi potensi usaha dia tidak berjalan besar. Usaha dia tidak akan berjalan lagi gitu loh. Kalau dia memperhatikan ini benar-benar. Otomatis hanya sebesar 25% dari jumlah nasabah hari ini yang layak diberikan pinjaman. Sisanya nggak ada. Oke. Kalaupun nama orang itu bagus, kalau yang dia kejar itu adalah ini UMKM kita kejar, pelaku-pelaku untuk produktif misalnya, pelaku produktif lebih cenderung kepada bank, lebih cenderung kepada dana kur, kredit usaha rakyat. Ini lebih disubsidi. Ya, walaupun kita sama-sama tahu kredit usaha rakyat itu kemarin aja saya coba di Mandiri, bunganya naik 7% kawan-kawan. Dan habis itu kita diminta pula uang admin tahapan sebesar 1 juta. Habis itu ansuran kita dipotong 2 atau 3 ansuran di dalam itu. Habis itu kita dibebanin uang materai 8 biji juga. Jadi subsidi itu rasa saya juga sebisa mungkin dihindarin deh gitu loh. Tapi daripada pinjol ya mungkin lebih layak mereka gitu loh. Daripada pinjol ya. Kalau pinjol kan memang bunganya per hari, pemotongan biaya layanan, dendanya, belum lagi penagihan gitu loh. Ya, tapi saya berharap secepatnya bulan 7 mau masuki gitu loh. Bulan 7 datang, secepatnya bulan 7 ini datang gitu ya kan. Biar saya penasaran banget gitu loh, seperti apa nanti pinjolnya atau pindarnya menyalurkan dana mereka lagi, mencari calon nasabahnya ini gitu loh. Ini bukan perkara gampang loh. Ya, jadi pada akhirnya nanti pelan-pelan Indonesia akan bebas dari rentenir online.
Karena rentenir online, dia kan nggak peduli tuh. Yang penting selagi data masih banyak, ya mereka tampung aja gitu kan. Kalau sekarang udah nggak bisa lagi. Kalau mereka berstatus legal, mereka harus patuh dengan ketentuan yang ada. Tidak bisa seenak jidat mereka gitu loh. Ya, nangkap nggak teman-teman semuanya? Pinjol sebelum mencairkan dana harus melihat credit scoring. Pinjol sebelum mencairkan dana buat Anda harus memakai tim analis untuk menilai. Pinjol sebelum mencairkan dana harus perhatikan credit score. Pinjol sebelum mencairkan dana harus melihat fintech data center. Riwayat kredit Anda. Sebelum mencairkan dana, pinjol harus melihat SLIC. Sebelum pinjol mencairkan dana, pinjol harus memperhatikan COJK nomor 19 tahun 2023. Maksimal 3 pinjol. Berapa banyak tahapan yang harus mereka lalui. Kalau ini tidak mereka indahkan, ya rugi perusahaan mereka. Mereka tidak menemukan nasabah yang benar-benar berkualitas nantinya. Berarti sepenuhnya kesalahan pada si pinjolnya. Kalau seperti ini konsepnya, otomatis yang mempunyai dana yang menginvestasi kepada pinjol akan menarik. Nggak mau dong mereka rugi seperti ini. Ini aturan apa ini? Nggak berjalan sebagaimana mestinya. Otomatis perputaran uang pinjol akan sangat lambat. Keuntungan pinjol tidak akan sebanyak tahun-tahun sebelumnya. Kita lihat nanti. Ya, tahun ke tahunnya. Year on year, kata OJK. Ya sudah, kita lihat nanti. Ya nggak? Jadi teman-teman semuanya, yang namanya masuk ke BI checking, nggak usah terlalu khawatir juga. Jangan terlalu ambil pusing dengan hal ini gimana ini bang, ini gimana. Nggak usah gitu loh. Slow aja, badai pasti berlalu kok. Cuman perbaiki diri Anda. Selama ini Anda berhutang, apa manfaatnya? Selama ini Anda berhutang, apa keuntungannya? Nggak ada. Anda beranggapan Anda untung padahal Anda buntung gitu. Anda beranggapan Anda sukses padahal banyak aset Anda yang sukses Anda jual. Ya, akhirnya Anda rugi kan. Kalau dibilangin pinjol sangat bermanfaat, itu cuma dirilis di media. Tidak sesuai fakta yang disurvei di lapangan. Fakta di lapangan, tidak ada satu usaha pun yang mampu menang melawan hutang, apalagi pinjaman online. Pada akhirnya Anda akan mati. Karena ansuran pasti, rezeki itu misteri. Anda belum tentu dapat duit besok, tapi ansuran Anda akan jatuh tempo di tanggal yang telah ditetapkan. Tidak bisa digeser. Ya, yang bisa cuma Anda majukan tapi tidak bisa Anda mundurkan. Itu yang terjadi. Dan bagaimana pendapat teman-teman semuanya? Saya berharap juga teman-teman memberikan masukan juga pendapat Anda benar atau tidak nantinya sesuai dengan aturan OJK, pinjol akan mati dengan sendirinya dan akan banyak pindar-pindar legal yang mengundurkan diri, membalikan izin terverifikasi mereka, nggak sanggup lagi gitu. Ya kan? Ngapain dia berusaha kalau kayak gini gitu loh, cari nasabah amatlah susah. Ya nggak? Mencari nasabah, apalagi sebelum-sebelumnya orang sudah banyak yang galbay, otomatis track record mereka sudah terbaca dong. Kayak mana lagi nih mencari nasabah baru? Kalaupun dapat nasabah baru yang berkualitas, dia nggak cenderung kepada pinjol, dia lebih cenderung kepada bank. Walaupun prosesnya agak lambat, walaupun prosesnya agak lama, tapi bunga dan ketentuannya lebih jelas. Ya nggak teman-teman semuanya. Jadi yang masuk namanya SLIC jangan berkecil hati ya. Kedepannya Anda terbebas dari riba, Anda tidak perlu berpacu lagi dengan tagihan, Anda bisa hidup dengan seadanya aja. Berapa adanya ya hiduplah dengan kesederhana mungkin. Ya sehemat mungkin teman-teman semuanya. Ketika Anda menginginkan sesuatu, jauhkan dari hutang. Alangkah baiknya Anda prepare suatu keuangan Anda untuk menabung, mewujudkan suatu keinginan yang ada. Oke? Mungkin dari saya cuman itu aja dulu. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk disupport juga channel ini dan di-share juga ya, dibagikan juga supaya saya makin semangat lagi memberikan edukasi dan motivasi buat Anda semuanya, dan saya akan mengawasi seperti apa perjalanan pinjol nanti setelah POJK nomor 11 tahun 2024 berlaku. Oke, jadi sekian dulu dari saya, Medi Browning. Wassalam.